Kita menghabiskan seluruh hidup kita mencoba memperbaiki keadaan di luar sana. Kita bekerja keras, mencari keadilan, dan berharap dunia menjadi tempat yang lebih ramah agar kita bisa merasa tenang. Tapi, bukankah itu melelahkan? Masalahnya bukan pada apa yang terjadi di luar sana. Masalahnya ada pada rasa yang Anda bawa saat melihatnya. Jika hati Anda penuh dengan sisa pengkhianatan atau kecurigaan, semesta akan selalu tampak seperti medan perang. Apa yang Anda rasakan, itulah yang Anda lihat. Beban yang Anda pikul hari ini mungkin bukan sekadar emosi sesaat. Ia adalah rasa yang telah termateri menjadi watak, sesuatu yang mengeras di dalam sel Anda. Bahkan, sebagian darinya adalah titipan, rasa cemas dan berat yang diwariskan oleh leluhur melalui darah Anda. Anda merasa berat tanpa tahu mengapa. Selamat datang di seri video Rekayasa Rasa. Di sini, kita tidak akan berdebat dengan pikiran logis Anda yang skeptis. Kita akan masuk melalui pintu belakang. Kita akan menggunakan visualisasi sederhana sebagai umpan untuk meretas kimia tubuh Anda. Kita akan mencairkan watak yang kaku dan memutus rantai beban masa lalu. Bersiaplah. Kita akan mulai membersihkan lensa itu. Kita akan merekayasa ringan di tengah berat. Karena saat rasa di dalam berubah, dunia tidak punya pilihan selain ikut berubah. Dua orang bisa berada di jalan yang sama, di bawah hujan yang sama, namun hidup di semesta yang berbeda. Mengapa? Karena dunia luar hanyalah pantulan dari apa yang sudah ada di dalam. Jika Anda membawa rasa dikhianati, pikiran Anda akan memindai setiap gerak-gerik orang lain mencari bukti. Secara otomatis, Anda sedang menciptakan semesta di mana semua orang tidak bisa dipercaya. Rasa pengkhianatan itu adalah filmnya, dan hidup Anda adalah layarnya. Masalahnya, kita sering lupa bahwa kita sedang memakai kacamata itu. Kita mengira dunialah yang gelap, dunialah yang licik, dunialah yang berat. Padahal, itu hanyalah warna rasa yang sudah terlalu lama menempel di batin Anda. Inilah alasan mengapa mengubah keadaan luar tidak akan pernah cukup jika lensa di dalam tidak dibersihkan. Langkah pertama dalam rekayasa rasa adalah pengakuan. Akuilah bahwa rasa berat yang Anda rasakan mungkin bukan sifat asli dunia, melainkan hanya satu warna rasa yang sedang mendominasi laboratorium batin Anda. Kita akan bertemu dengan penghalang terbesar dalam membersihkan lensa ini, yaitu pikiran. Kita akan belajar mengapa pikiran selalu ingin mempertahankan rasa berat itu dan bagaimana cara menjinakkannya. Mari kita mulai merekayasa. Pikiran Anda adalah seorang diktator yang waspada. Ia bertugas membedakan mana kenyataan dan mana imajinasi. Saat Anda melakukan rekayasa rasa, pikiran akan melabelinya sebagai kebohongan. Mengapa? Karena pikiran menganggap rasa cemas adalah bentuk perlindungan. Ia takut jika Anda tenang, Anda akan hancur oleh realita. Jangan berdebat dengan pikiran. Anda tidak akan pernah menang melawan logikanya sendiri. Gunakan pintu belakang. Alihkan perhatian pikiran pada tugas sensorik yang nyata. Saat pikiran sibuk menganalisis sensasi fisik di kulit atau detak jantung, ia akan lupa untuk menjaga pintu rasa. Itulah celah bagi kita untuk menyuntikkan rekayasa. Gunakan bahasa simulasi. Katakan pada pikiran Anda seperti, mari kita berpura-pura seolah-olah beban di pundak ini adalah es yang mencair. Pikiran bisa menerima sebuah simulasi atau permainan. Dengan kata seolah-olah, alarm ancaman di otak akan padam dan tubuh Anda
mulai diizinkan untuk memproduksi kimiawi ketenangan secara nyata. Anda tidak butuh izin dari pikiran untuk merasa ringan. Biarkan ia tetap skeptis. Sementara sel-sel tubuh Anda mulai merayakan kedamaian. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke materi yang lebih berat, rasa yang telah membatu menjadi watak dan warisan darah. Cobalah sekarang, jangan mencoba menghentikan pikiran Anda. Biarkan ia berisik, tapi rasakan seolah-olah udara yang Anda hirup memiliki warna yang menyejukkan. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh logika Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa karakter tertentu begitu sulit diubah? Mengapa rasa cemas atau curiga seolah-olah sudah menjadi bagian dari nama tengah Anda? Itu karena rasa tersebut telah termateri. Ia bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah menjadi watak, rasa yang membeku dalam biologi Anda. Watak adalah endapan dari rasa yang Anda pelihara selama bertahun-tahun. Laboratorium batin Anda telah terbiasa memproduksi kimiawi yang sama setiap hari, hingga sel-sel tubuh Anda ketagihan pada rasa berat tersebut. Untuk mengubah watak, Anda tidak bisa hanya berpikir. Anda harus mencairkan materi rasa ini melalui rekayasa yang konsisten. Namun, ada yang lebih dalam dari watak pribadi. Sebagian rasa berat yang Anda pikul hari ini mungkin bukan milik Anda. Itu adalah titipan. Trauma, ketakutan, dan rasa tidak aman dari leluhur Anda yang belum tuntas diwariskan melalui memori seluler. Anda mungkin merasa dikhianati oleh dunia, padahal itu adalah rasa kakek buyut Anda yang sedang meminjam tubuh Anda untuk berekspresi. Menyadari hal ini adalah sebuah kebebasan. Katakan pada diri sendiri bahwa rasa berat ini bukan aku. Ini hanya memori yang numpang lewat. Dengan rekayasa rasa, Anda bertindak sebagai titik balik. Anda mengolah rasa tenang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menghentikan transmisi beban ini agar tidak turun ke generasi setelah Anda. Watak bisa dicairkan, rantai darah bisa diputus sekarang. Setelah Anda memahami apa yang Anda bawa, saatnya kita masuk ke laboratorium praktik. Di bagian selanjutnya, kita akan menggunakan katalog larutan rasa untuk mulai melakukan pembersihan nyata pada materi batin Anda. Amati satu pola sifat yang paling sulit Anda ubah. Tanyakan dengan lembut, apakah ini benar-benar aku? Atau ini adalah rasa yang aku warisi? Rasakan jawabannya di dalam dada, bukan di kepala. Sekarang kita berada di inti dari perjalanan ini. Kita tidak lagi berteori. Kita akan menggunakan visualisasi, bukan sebagai khayalan, tapi sebagai instruksi kerja bagi sel-sel tubuh Anda. Mari kita mulai melakukan rekayasa. Jika Anda memiliki watak yang keras, kaku, atau penuh amarah, gunakan teknik ini. Bayangkan batin Anda yang tegang itu seperti kotak gula yang padat. Visualisasikan setiap napas yang Anda hirup adalah air hangat yang merendamnya. Rasakan perlahan tepian yang kaku itu melunak, mencair, dan akhirnya larut. Katakan dalam hati, aku mengizinkan kekakuanku mencair menjadi ruang yang luas. Untuk Anda yang merasa dikhianati atau sering membawa beban dari orang lain, bayangkan permukaan batin Anda seperti daun talas yang licin dan berdaulat. Setiap kata buruk, setiap kelicikan orang lain, hanyalah tetesan air di atasnya. Ia datang, ia menyentuh,
Tetapi ia tidak pernah meresap. Ia langsung jatuh ke bumi. Anda tetap kering. Anda tetap utuh. Anda tetap jernih. Untuk beban yang bukan milik Anda. Beban dari masa lalu, leluhur. Visualisasikan sebuah jendela besar di tengah dada Anda. Buka jendela itu. Biarkan angin kesadaran meniup keluar debu. Debu tua yang sudah mengendap di sana selama bergenerasi-generasi. Katakan, terima kasih telah menjagaku, tapi kini aku memberikan ruang ini untuk udara yang baru. Rasakan sensasi plong di area paru-paru Anda. Pilih satu teknik yang paling Anda butuhkan saat ini. Lakukan selama 2 menit sebelum tidur. Biarkan tubuh Anda yang bekerja, bukan pikiran Anda. Setelah Anda mampu merekayasa rasa di dalam laboratorium batin, ujian sebenarnya adalah dunia luar. Bagaimana tetap ringan saat orang lain mencoba menularkan keberatan mereka? Bagaimana tetap jernih saat semesta tampak kembali menguji? Titik nol bukanlah kondisi tanpa emosi. Titik nol adalah kedaulatan. Ini adalah kondisi di mana Anda sadar bahwa rasa di dalam diri adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya, bukan hadiah dari keadaan luar. Di titik ini, Anda tidak lagi menjadi korban dari proyeksi orang lain. Anda adalah pusat dari semesta Anda sendiri. Dalam rekayasa rasa, kita butuh sebuah jangkar, sebuah pemicu fisik untuk kembali ke titik nol dalam hitungan detik. Setiap kali dunia mulai terasa berat, sentuhlah jari Anda atau rasakan detak jantung Anda dan panggil kembali memori rasa ringan yang telah Anda bangun di laboratorium. Katakan pada sel Anda untuk kembali ke pusat. Ini adalah perintah operasional untuk sistem saraf Anda. Terima kasih telah berani masuk ke laboratorium ini. Ingatlah, Anda adalah insinyurnya. Jangan biarkan orang lain memegang kendali atas panel rasa Anda. Hiduplah dengan ringan, karena di dalam keringanan, segala keajaiban semesta dapat terlihat dengan jelas. Selamat menjalani realita baru Anda. Mulai detik ini, berhentilah bertanya mengapa dunia seperti ini. Tanyakan, rasa apa yang ingin aku aktifkan di dalam diriku sekarang? Karena itulah satu-satunya kunci untuk mengubah segalanya.